Halo semua, perkenalkan nama saya Adia Suci Nurmawati, NPM 222201021. Di sini saya akan menggambarkan serta mengisi bagian sel dan menjelaskan fungsi peta buta. Kita mulai untuk menggambarkannya ya teman-teman. Yang pertama ada vesikel pinosikotik. Vesikel pinosikotik adalah bagian sel yang berfungsi dalam proses transfer molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua ada lisomsom. Lisomsom berfungsi untuk melakukan pencernaan indera sel yang menghancurkan struktur sel yang tidak dikehendaki atau autofagi yang membebaskan enzim keluar. Ketiga ada vesikel Golgi yang bulat yang warna kuning. Vesikel Golgi merupakan sebuah badan terkait membran yang berbentuk tunas dari badan Golgi. Fungsi vesikel Golgi adalah untuk ekstersi terutama pada sel-sel kelenjar. Selanjutnya nomor 4, retikulum endoplasma kasar yang warna biru yang ada bintik-bintiknya. Retikulum endoplasma kasar merupakan penghubung membran inti ribosom badan Golgi yang berbentuk kantong pipih yang memenuhi bagian dari sitoplasma. Selanjutnya nomor 5, retikulum endoplasma halus yang warna biru yang tidak ada titik-titiknya. Retikulum endoplasma halus adalah yang tidak memiliki ribosom, letaknya jauh dari membran inti. Fungsi retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintetis lemak atau untuk hormon, metabolisme, dan karbohidrat. Yang kelima ada retikulum endoplasma halus yang warna biru yang tidak ada bintik-bintiknya. Retikulum endoplasma halus adalah yang tidak memiliki ribosom, letaknya jauh dari membran inti. Fungsi retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintetis lemak atau untuk hormon, metabolisme, karbohidrat, menyimpan kalsium. Yang keenam ada membran sel yang garis warna hitam. Membran sel memiliki sifat selektif variabel, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel. Membran sel tersusun atas selipil protein, karbohidrat. Fungsi membran sel melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul dari tempat keluar berlangsungnya reaksi respirasi. Selanjutnya ada mitokondria yang warna pink coklat. Mitokondria adalah organ membran ganda berbentuk oval serta memiliki ribosom dan DNA sendiri. Fungsinya yaitu sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada aparatus Golgi yang warna oranye yang garis-garis warna oranye. Aparatus Golgi merupakan kantong pipih tertumpuk yang tersusun dalam ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Fungsinya yaitu untuk memproses dan mengelola protein. Selanjutnya ada nukleolus yang bulat warna ungu. Nukleolus adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis RNA. Nukleolus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik serta replikasi DNA dan sintesis protein. Selanjutnya ada nukleus yang bulat warna pink, merupakan inti sel yang mengandung informasi genetik. Selanjutnya ada sentrior yang bentuk bunga yang warna ungu. Sentrior adalah organ sel yang berupa sepasang badan berbentuk silinder dan merupakan satu kesatuan dari sitromer. Sentrior
berfungsi yaitu sebagai tempat untuk membentuk selia, dan flagella sebagai proses pembelahan sel, meiosis serta mitosis dalam membentuk benang spindel. Selanjutnya ada mikrotubulus yang garis warna kuning. Mikrotubulus adalah organel yang terdapat pada sel eukariotik yang ditemukan pada sitoplasma. Fungsi mikrotubulus memberikan bentuk pada sel, melindungi sel, memiliki peran dalam membentuk sitrol, flagella, dan selia. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma yang ini warna kuning. Sitoplasma bersifat mampu mengendalikan dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel, tempat tersedianya reaksi metabolisme. Selanjutnya ada ribosom yang bulat-bulat kecil. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di retikulum endoplasma. Fungsi ribosom menyintesis protein untuk kegiatan metabolisme sel.